Halo, selamat datang di Kongko United TV. Pada kesempatan kali ini, gue mau memberikan update Liga Inggris di minggu 17. Sama kita harus ngomongin nih, kita harus ngebahas nih ya. Karena minggu ini sah Manchester United berada dalam lomba ya untuk memperebutkan Liga Inggris bersama dengan Liverpool dan juga Manchester City ya. Oke, kita lihat dulu hasil Liga Inggris. Tottenham menang lawan 3-0 lawan Leeds, itu mah udah diprediksikan ya, karena Leeds main terlalu terbuka dan mereka jelek banget menghadapi counter attack ya. Nah, ini hasil yang mengagetkan juga ada Chelsea kalah 1-3 ya, dibantai Manchester City 1-3 ya. Gue nonton ini ya sampai 3-0 doang sih, karena setelah itu gue matiin ya, karena menurut gue sih gamenya udah lost lah kalau udah kalah 3-0 ya. Dan Chelsea main 10 menit pertama mainnya bagus ya, tapi kelihatan banget dia punya defense ya, itu benar-benar hancur habis ya. Kenapa? Karena 3 gol pertama Man City itu satu siap kali on target itu gol. On target gol ya. Mungkin defense Chelsea terlalu zonal atau apa ya, karena setiap kali Manchester City ada delivery ke kotak penalti, itu tuh nggak ada yang jagain tuh pemain Manchester City yang di kotak penalti, nggak ada yang jaga ya. Thiago Silva telat banget tuh, 2 kali dia telat untuk nge-marking ya pemain Manchester City yang di kotak penalti ya. Dan ini Manchester City main tanpa striker loh ya, nggak tahu kenapa, apakah itu taktikal atau mungkin Aguero emang lagi nggak fit, tapi dia nggak pakai striker sama sekali ya. Semua yang ditaruh di tempat posisi striker tuh sebenarnya adalah winger gitu atau nggak midfield. Jadi gue bilang sih ini layak banget kalah Chelsea ya, dan Chelsea ini menurut gue sih udah pasti dia belum bisa ya, Lampard belum mendapatkan formula yang benar ya, belum formula yang tepat untuk gimana sih cara winning play-nya si Chelsea gitu loh ya. Padahal ini timnya Chelsea yang dipakai itu ya strikernya tuh lumayan loh ya kan, Pulisic, Timo Werner sama Ziyech. Itu kan dream attackingnya si Chelsea, bener nggak? Ziyech udah balik lagi, cuman ya nggak bisa menghasilkan apa-apa ya. Dan sorry kata nih, gue harus ngomongin juga tentang Ziyech. Ziyech itu kan pemain kreativitasnya Chelsea yang diharapkan lah ya, memberikan suplai bola yang banyak. Tapi gue lihat ada kelemahan dia nih ya. Dia tuh pemain kaki kiri ya, tapi ditempatkan di kanan. Artinya apa? Dia kalau mau crossing dia harus balik badan dulu ya. Dia nggak bisa stay wide, dia nggak bisa jalan kanan terus, nggak bisa. Dia harus nusuk dikit baru kasih crossing. Kalau nggak dibalikin badan harus baru crossing ya. Itu menurut gue itu sedikit kelemahan dari playnya si Hakim Ziyech ya, karena itu bakal memperlambat tempo, bakal kebaca lah ya. Oh, lu mau crossing lu pasti balik badan, kalau lu nggak balik badan lu bakal nusuk, udah simple kayak gitu ya. Menurut gue mungkin ya harusnya kalau dia bukan sebagai inverted winger, kalau dia benar pure winger ya, pengen buat kasih crossing atau kasih bola-bola supply gitu ya ke kotak penalti, harusnya dia main di kiri. Karena kaki kiri, main di kiri ya berarti dia nggak perlu balikin badan untuk nge-cross ya. Menurut gue sih begitu. Tapi mungkin emang Lampard visinya ya dia pengen ya, mungkin sebagai inverted winger kali ya. Tapi ya gitulah, kalau gue lihat sih ya ada kelemahan lah dari cara mainnya Hakim Ziyech ya. Cuman Chelsea pantas kalah ya, karena City ya gimana pun juga defense-nya Chelsea lemah. Cuman yang gue akuin jempol dari Lampard adalah dia bermain melawan City di kandang sendiri, itu dia mau ambil 3 poin ya. Kelihatan banget dia serius, dia mau menang. Dia nggak pakai rebus, dia nggak pakai 5 back ya. Dia cuma pakai 4 back ya. Jadi dan cuma satu CDM lagi ya, Kovacic sama si Mason Mount ditempatkan sebagai attacking midfield ya. Jadi CDM-nya cuma Kante. Itu gue acungin jempol lah. Itu mental pengen menang, itu yang menurut gue sih yang ya oleh kurang ya, kalau gue bilang ya. Oke, yang paling penting lagi hasilnya adalah Southampton lawan Liverpool ya. Ini gue nonton juga, nonton babak pertama doang sih ya. Babak pertama doang ya. Southampton gol di menit kedua atau ketiga, gol apa dari gol hoki lah itu ya, dari free kick ya. Kelihatan banget finishingnya sih nggak banget loh, bener nggak hoki banget tuh finishing. Nendang aneh begitu kan ya. Kalau lu nonton deh ya, cuplikannya tuh nendangnya tuh nggak banget ya. Dan menurut gue itu kayaknya sih si Danny Ings sih pengen nge-cross ke kanan itu, tapi bolanya masuk ya. Jadi makanya itu menurut gue gol hoki, 100% hoki. Siapapun yang nendang kayak begitu kalau bisa gol itu ya menurut gue sih 100% hoki ya. Nggak peduli seberapa jago lu sebagai pemain bola. Cuman kenapa nih nggak bisa ngegol ini? Kenapa nih Liverpool nggak bisa menyamakan kedudukan juga ya? Ya ini sih ada faktor hoki nggak hokinya juga ya, karena gue lihat crossingnya Liverpool, passingnya Liverpool tuh banyak yang nggak sampai ya. Entah nggak sampai atau nggak atau miss pass atau intercept tuh semua tuh nggak gitu loh ya. Dan juga gue lihat Anderson sama siapa namanya, dia punya wingback Trent Alexander-Arnold ya kan, sama Robertson ya, dua itu kelihatan rada ragu kalau buat maju ke depan ya. Kenapa? Karena ya
pertahanannya Liverpool sih lagi sangat jelek sekali ya, sorry aja. Dia nggak punya central defender. Ya, yang dimainin adalah Fabinho. Yang dimainin adalah Jordan Henderson sebagai central defender. Ini dua sih nggak banget loh, bener-bener loh. Ya mereka ya, ngeri lah, mereka bukan central defender. Positioningnya suka salah, antisipasi bolanya jelek, ancur-ancuran deh kalau gue bilang sih. Gue bilang sih ancur-ancuran defense-nya. Ya, jadi Liverpool bener-bener nih, ini lagi transfer udah dibuka, gue rasa dia bener-bener Klopp harus beli defender, kalau nggak sih ya. Itu sih hancur abis. Ketemu City gue mau lihat sih dia bisa main gak ya, bisa itu dibantai juga tuh Liverpool ya. Dan kalau dia nggak kalau si Joel Matip belum balik ya, karena kalau Van Dijk mah udah pasti belum balik kan, kalau Joel Matip sama yang lain-lainnya belum balik mah gue bilang sih bakal hancur ya. Tapi dengan kekalahan Southampton, kita lihat dulu nih ya klasemen sementara. Lihat, kita poinnya sama dengan Liverpool ya, beda 1 game ya. Dan 1 game ini kita bakal main lawan Burnley minggu depan ya. Jadi kita minggu depan bisa jadi nomor 1 ya. Nah, jadi ini kita perlu ngomongin ya. Dengan kekalahan Liverpool itu sah banget kita dalam udah berlomba lah bareng Liverpool sama Manchester City. Kenapa sama Manchester City juga? Manchester City beda 2 game, beda 1 game sama kita ya. Kalau itu dia menang, dan pasti menang harusnya, kalau nggak salah cuma lawan Fulham, itu dia bakal 3-2 ya poinnya. Jadi bakal cuma beda 1 poin sama kita. Jadi menurut gue itu 3 ini yang sekarang ini ya lagi berlomba untuk jadi nomor 1 ya. Berlomba jadi nomor 1. Nah, chance-nya gimana nih Ole nih ya? Kalau gue bilang sih ya, kita bisa tahu lah yang namanya Liga Inggris itu adalah sebuah maraton ya. Itu benar banget ya, kata-kata itu sebuah maraton itu benar banget, karena apapun bisa terjadi. Kita bisa lihat yang namanya Chelsea ya. Chelsea pernah nomor 1 kan sebentar lah ya, cuma berapa jam atau berapa 1 hari ya. Terus akhirnya turun di nomor 9 ya. Cuma beda 3 poin lagi sama Arsenal yang lagi ancur-ancuran. Jadi mereka berdua sama aja ancur-ancurannya ya. Ya Arsenal kemarin menang lagi nih by the way nih ya, makanya dia naik lagi ya. Jadi kita bisa bilang, kita lihat ya, tahun ini nih liganya sedikit aneh ya, karena banyak banget yang nggak konsisten ya. Arsenal nggak konsisten, baru mulai menang kan akhir-akhir ini. Chelsea juga awal-awal doang menang ya kan, terus akhir-akhir ini jeblok ya, pas ketemu tim-tim gede jeblok ya. Jadi bisa kita lihat lah ya, Manchester United juga awal-awal kan nggak konsisten, tapi akhir-akhir ini baru mulai gitu kan ya. Tapi nah itu dia, liga ini adalah sebuah maraton, Liga Inggris ya. Jadi penting banget itu kalau gue bilang Ole ini ada beberapa lah faktor yang gue bilang bisa memberatkan kita untuk jadi juara ya. Nah, nomor 1 ini udah pasti dari segi tim. Kita ngomongin tim dulu ya. Tim kita ini banyak yang nggak konsisten pemainnya ya, terutama dari segi defense. Banyak sekali nggak konsisten ya. Orang bisa bilang, ada yang bilang ini, oh ini kalau kita mah, kalau MU sekarang ini, yang tim sekarang ini nyerang sih sangat bagus lah, bisa diandalkan, tapi defense-nya itu yang bisa bikin kita tuh drop point ya, dari segi defense ya. Nah itu 1. Nah kedua nih dari segi tim, performa aja juga setiap pemain tuh banyak yang nggak konsisten ya. Kalau kita bisa bilang yang konsisten cuma 3 orang nih sekarang ini nih ya, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, dan juga Fred ya. 3 itu doang, sisanya ya on off, naik turun ya kan. Kalau gue bisa bilang sekarang ini yang bakal mulai konsisten lagi, gue bilang sih Luke Shaw lumayan konsisten juga, tapi dia suka cedera kan. Sama Martial, semoga dia balik juga. Jadi kita punya banyak, kalau kita punya banyak pemain yang lebih konsisten bermain, itu bakal membantu banget di kita ya. De Gea pun ya konsisten, yang defender ya Maguire, Lindelof, jangan ngomong. Wan-Bissaka pun ya musim ini nggak bagus loh, kalau gue bilang kurang bagus dia ya, karena dia kelihatan banget lemah sekali dalam defense bola atas ya, dan defense crossingan tuh dia lemah sekali ya. Dia selalu nggak jaga back post ya, selalu dia ngendok di tengah bareng si Lindelof atau Maguire. Itu menurut gue salah banget ya. Jadi banyak banget pemain-pemain nggak konsisten ya, makanya kelihatan banget kita terlalu bergantung sama Bruno sama Rashford ya kan. Itu karena ya banyak banget pemain kita yang nggak konsisten performanya di selama ini gitu, sampai sekarang ya. Kalau gue bilang 3 itu doang deh, Bruno, Rashford, sama Fred yang cukup konsisten. Kalau dia main biasanya bagus gitu aja ya, gue bilang sih. Nah itu perlu PR-nya nih buat Ole nih. Yang ketiga yang penting juga nih dari tim ya, mentalnya ada nggak pemain MU sekarang. Kita bisa lihat dari zaman semifinal Europa League kemarin lawan Sevilla kalau nggak salah kan,
Ya, kita main bagus, tapi nggak punya mental defense-nya. Sekali diserang kebobolan, akhirnya kalah kita 1-2 atau 2-1, gue lupa ya. Ya, Champions League kita keluar. Padahal cuma perlu seri sekali, menang sekali lawan Istanbul. Kita kalah sekali, menang sekali lawan Istanbul. Ya. Lawan Leipzig sama PSG, padahal cuma perlu ambil 1 poin aja sekali, seri aja sekali lawan mereka berdua. Kita kalah. Dan itu nggak bisa salahin Ole. Ya, beberapa hasil dari Champions League nggak bisa salahin Ole. Tapi melainkan salahin pemain yang tidak konsisten itu kebanyakan tuh. Dan tidak punya mental. Dimana saat kita harus ambil poin, kita nggak bisa dapetin poin. Ini penting banget dan kita perlu lihat nih, apakah MU yang sekarang ini bisa menjawab nggak nih? Ya, kita lihat lawan Burnley nanti. Lihat gimana kita bisa menang atau enggak. Ya, on paper bisa menang. Lawan Istanbul on paper bisa menang. Ada siapa sih di Istanbul? Dembaba udah tua. Udah nggak prime lagi segala macam. Ya, ini yang gue ngeri juga nih, ya. Masalah pemain nggak konsisten atau apa yang lain itu mah masalah waktu doang lah ya. Harusnya seiring jalan waktu harusnya dia makin konsisten, bener nggak? Cuma kalau masalah mental ini yang menurut gue sedikit mengkhawatirkan. Ada nggak pemain Manchester United punya mental di mana dia bisa mempertahankan mental itu sampai akhir musim? Ya, ini PR terbesar nih. PR terbesar kalau gue bilang. Ya, kalau kita nggak punya mental, percuma. Nanti lawan Burnley kalau kalah ya sama aja, berarti kelihatan banget ini tim belum punya mental. Ya, tapi ini gue ngomongnya ya dengan adanya Bruno itu udah mendingan banget ya. Gue ingat banget sebelum Bruno kita kalah 1-0 itu udah nggak ada semangat juang. Udah nggak ada semangat juang, pada nekuk palanya. Ya, semenjak ada Bruno, gue lihat beda banget. Kita kalah 1-0, 2-0, kita masih fight. Dan kita bisa comeback kan, biasanya kan. Oke lah ada bantuan super performance dari Cavani atau yang lain-lain. Tapi dari segi itu kita ada mental. Artinya kita kalau ketinggalan atau apa, kita fight terus ya. Cuman mental di saat momen penting ya, di saat pertandingan penting, kita punya nggak? Ini yang sangat penting nih. Ya, karena percuma kita kalau bisa, nomor 1 terus sampai misalnya di match week terakhir. Ya, kita harus seri aja gitu, kita nggak bisa menang atau nggak bisa seri dan akhir kalah, itu sama aja bohong kan, benar nggak? Karena ini maraton, ya kan, ini maraton, Liga Inggris itu maraton. Dan ini yang gue pengen lihat nih, ada nggak mental juaranya Manchester United ya? Bisa nggak dia di saat-saat pertandingan penting nggak flop gitu loh? Ya, karena udah terbukti banget dari kemarin nih, sampai Liga Champions kita keluar pun itu karena mental mental pemain kita flop. Ya, ini yang penting banget nih PR ya. Dan yang terakhir gue mau ngomongin, ya, ini di Ole. Kalau ini kali ini di Ole ya, masalah di Ole. Ya, kita tahu Ole itu nggak ada pengalaman. Ya, bisa nggak dia memilih pertarungan yang dia pilih lah gitu. Dia harus memilih pertarungan gitu loh. Ya, karena liga itu lama, ya kan. Sementara kita masih ada FA Cup, kita masih ada Europa League. Ya, penting banget untuk Ole memilih pertarungan yang dia harus menangin, mana yang dia harus ambil seri atau apa gitu loh. Ya, karena kita jangan takabur ya. Kita nggak mungkin menang terus sampai akhir musim, benar nggak? Ya, jadi harus ada di saat dimana gue harus cadangin pemain nih, ya. Gue harus percaya nih sama tim lapis gue nih untuk dapetin poin. Gue harus ini nih, ya. Ini yang PR terbesar untuk Ole sendiri ya, untuk diri sendiri adalah dia bisa nggak memilih pertarungan-pertarungan yang penting, di mana dia memberikan keputusan-keputusan yang penting di pertarungan yang penting, ya, bisa nggak dia gitu loh. Karena Ole ini gue lihat dari dulu suka banget overplay pemain ya, terlalu berlebihan dimainin gitu loh ya, kayak Marcus Rashford tahun lalu ya, sebelum Bruno datang dimainin terus, nggak pernah cadangan, nggak pernah istirahat, akhirnya cedera ankle ya. Kali ini menurut gue sih, gue pengen ngarepin Ole lebih bijaksana ya, biar dia bisa lihat nih, lawan tim yang nggak terlalu bagus, cadangin lah Rashford, cadangin lah Bruno ya, terlepas Bruno mau main atau enggak itu mau bodo amat, enggak lu manajer ya. Bruno cedera, game over loh, game over MU udah pasti. Bruno cedera tuh game over. Ini penting banget, dan pengalamannya Ole ini kan belum banyak ya, belum ada lah, belum ada pengalaman untuk membawa sebuah tim jadi juara. Dan ini penting banget dia untuk memikirkan di mana dia harus, ya namanya juga kayak ibaratnya kayak F1 lah ya. F1 kan 32 lap atau 33 lap gitu kan ya.
Dan itu mereka harus ganti ban, benar nggak? Banyak harus diganti. Nah ini penting banget nih. Ole harus melihat itu mana pertandingan yang penting, mana pertandingan yang nggak terlalu penting. Dia harus istirahatin tuh namanya Bruno sama Rashford. Ya, kalau dia cuma mainin terus tuh mereka berdua ya, mainin semua sama gitu ya sampai akhir. Lalu tinggal berharap aja nggak ada yang cedera deh. Ya, berharap aja kita beruntung ya, berharap aja Ole tuh ada hokinya, nggak ada yang cedera, biar kita bisa juara gitu loh. Ya tapi menurut gue sih tetap Ole harus tahu mana yang pertarungan yang harus dipilih. Oh gue harus fight, mana gue harus, oh ya udah biar pemain lapis yang fight gitu loh. Jangan overwork, jangan overplay Marcus Rashford, jangan overplay Bruno Fernandes. Itu penting sekali, penting banget ya. Gue yakin banget kita nggak berat juara kalau misalnya Ole pengen mainin tim yang sama sampai akhir musim gitu. Gue bilang itu berat banget ya. Jadi Ole ini ya, ini yang menurut gue tanda tanya besar juga gitu kan, karena Ole nggak ada pengalaman untuk membawa tim jadi juara. Yang menjadi juara satu tuh nggak ada pengalaman ya. Jurgen Klopp sebenarnya ada pengalaman itu loh, dan Pep jangan ngomong, benar nggak? Ole ini nggak ada. Dia bisa nggak gitu memberikan keputusan yang tepat di pertandingan yang tepat ya, mencadangkan pemain di pertandingan yang tepat, dan yang lain-lain. Ya ini penting sekali. Ya, jadi kalau gue bilang sih untuk kita jadi juara, jelas kalau kita udah on the title race, sekarang ini kita ada chance untuk juara. Seberapa besar? Menurut gue sih sekarang, jujur ya gue bilang sih nggak terlalu besar. Ya, gue bukannya pesimis ya, tapi gue bilang ya dari alasan-alasan gue tadi itu nggak terlalu besar. Ya, jadi itu semua tergantung, masih banyak PR yang harus dikerjakan sampai oh ya udah kita bisa juara gitu loh. Ya, PR yang tadi gue bahkan ngomong tuh, masalah-masalah yang kemungkinan yang muncul lah ya dalam kita menjuarai Liga Inggris. Ya, tapi anyway, ini sah banget kita udah berlomba dengan Liverpool dan Manchester City. Sampai kapan gue nggak tahu ya, bisa aja sebulan lagi kita tiba-tiba di posisi 5, posisi 6 bisa, bukannya nggak bisa ya, karena ya ini ya season yang aneh kayak gue bilang kan, kapan apapun bisa terjadi. Itu anyway dengan posisi 3 bedanya cuma 1 poin tuh sama Manchester City. Ya, bedanya cuma beda 2 poin doang. Artinya apa? Ya sekali kita kalah bisa kita disusul. Kita bisa langsung drop 3 posisi. Ya jadi sampai kapan gue nggak tahu, yang pasti kita udah sah sekarang ini. Dan semoga aja kita bisa terus bawa performa kita, mentalitas kita, dan juga semoga Ole bisa memberikan keputusan yang tepat ya sampai akhir musim. Dan kita bakal dapat juara EPL setelah Alex Ferguson. Ya, oke. Sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.